Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Elda Putri Ramadhani. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri. Halo, perkenalkan nama saya Bella Safitri. Hai, perkenalkan nama saya Ina. Hai, perkenalkan saya Juliania Rumsari. Di sini kami akan menjelaskan seputar integrasi nasional. Let's go! Nah, tahukah kalian, integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Sedangkan nasional itu juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional ialah suatu proses sosial dan interaksi sosial dalam upaya penyatuan berbagai bentuk kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan. Ini dilakukan dengan pembentukan identitas nasional, diantaranya lambang negara, lagu kebangsaan, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Selain itu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang atau biasa kita kenal KBBI, integrasi nasional memiliki dua arti, yaitu politis dan antropologis. Yang politis, integrasi nasional memiliki arti penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan yang antropologis, integrasi nasional memiliki arti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Arti penting integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting untuk dibangun dan diwujudkan oleh suatu negara, terutama negara yang memiliki keragaman yang luar biasa seperti Indonesia. Karena dengan adanya integrasi nasional akan membuat seluruh masyarakat menyatu dan membuat satu kesatuan yang utuh dalam rangka memajukan bangsa. Selain itu, integrasi nasional juga sangat penting bagi Indonesia. Karena pasalnya Indonesia memiliki berbagai keragaman yang dimulai dari budaya, agama, suku, dan ras. Dengan adanya integrasi nasional, maka akan mencegah berbagai perpecahan karena perbedaan tersebut. Selanjutnya, ancaman dan tantangan integrasi nasional. Bangsa Indonesia sebetulnya dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dan dari negara kita sendiri tentang akibat menguatnya primordialisme, sehingga keberadaan dan penguatan lembaga-lembaga integratif seperti sistem pendidikan nasional, birokrasi, sipil, dan militer, partai-partai politik atau ideologi nasionalisme yang dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam, sedangkan partai etnik tidak berhasil, harus tetap dilaksanakan dengan mengingat bahwa hal ini adalah sebagai konsekuensi dari masyarakat kita yang majemuk. Ancaman terhadap integrasi nasional yang pertama ancaman militer, yang kedua ancaman politik, yang ketiga ancaman terhadap ekonomi, yang keempat ancaman sosial budaya, yang kelima ancaman teknologi informasi, yang keenam ancaman keselamatan umum. Cara dan strategi mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang politik, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, menegakkan pemerintahan. Yang kedua, mengembangkan politik nasional. Yang ketiga, mengaktifkan masyarakat sipil. Yang keempat, mengembangkan demokrasi politik. Dan yang kelima, yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia di kancah nasional. Adapun contoh integrasi nasional yakni 1. Kenakalan remaja, kedua perbedaan sosial, yang ketiga aksi demokrasi remaja. Terima kasih. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya
ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa.